Perlakuan dari mereka tuh yang benar-benar perlakuin kita tuh layaknya pacar asli mereka gitu. Halo, selamat datang di program 60 Menit Special Report bersama saya Ihsan Sitorus. Selama 1 jam ke depan, kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah liputan mendalam terkait informasi terhangat yang jadi perbincangan masyarakat. Di antaranya informasi terbaru dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada juga informasi mengenai video kebaya merah yang viral beberapa waktu lalu. Video ini justru mengungkap maraknya bisnis pornografi di media sosial. Dan yang terakhir, ada liputan khas program 60 Menit Special Report mengenai fenomena rental pacar di kalangan generasi muda. Kita mulai informasi pertama dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk pertama kalinya, sang justice kolaborator Richard Eliezer bersaksi di pengadilan. Selain membeberkan kronologi jelas pembunuhan Yosua, ia juga menyebutkan peran terdakwa Putri Chandrawati, istri terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama, yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Sambil menahan tangis, Barada Richard Eliezer menceritakan detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Untuk pertama kalinya sebagai justice kolaborator, Eliezer bersaksi di persidangan. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Eliezer membeberkan seperti apa peristiwa Yosua dibunuh. Sampai di ujung tangga sudah ada PFS. Di situ dia sudah pakai sarung tangan, yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, "Sudah isi senjatamu?" Saya bilang, "Siap belum, Bapak." "Kau isi." Isi itu maksudnya kokang, yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap, yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat, yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja, yang mulia. Ke samping meja. Baru langsung, yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Dengan Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Ricky di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, "Sini kamu." Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. "Oh sini. Berutut kau," dorong ke depan. "Berutut kau situ, berutut." Disuruh berutut. "Wih, kau berutut." Baru dia lihat ke saya. "Wih, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Eliezer mengaku usai menembak Yosua, Ferdi Sambo melepaskan tembakan ke sejumlah target sebagai bagian dari skenario tembak-menembak. Bagaimana cara saudara F menembak? Ke arah bawah, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh, yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap? Tengkurap, yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, yang mulia. 2 tangan. Bagaimana cerita selanjutnya? Baru habis dia nembak ke arah almarhum tuh, yang mulia. Dia jongkok ke arah tangga, yang mulia. Siapa? FS ini jongkok di depan tangga, yang mulia. Ah. Dia nembak sambil jongkok ke arah tangga, ke atas tangga.
Dia nembak ada banyak kali yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru yang mulia, dia sempat berhenti yang mulia. Jadi ada jeda tembakan yang mulia. Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu yang mulia, dia sempat kokang baru dia tembak ke arah atas TV. Waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya? Itu pada saat dia maju pertama yang mulia, setahu saya Glock yang mulia. Tak hanya menyudutkan Sambo, kesaksian Barada Eliezer pun menyeret Putri Chandrawati. Eliezer menyebut Putri Chandrawati mengetahui dan setuju dengan skenario pembunuhan Yosua di Duren 3. Jadi kamu aman, Cai. Kau tenang aja. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah ini kan pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja yang mulia. Duren 3. Fakta mengejutkan pun muncul saat Eliezer mengaku terdakwa Ricky Rizal sempat berniat menabrakkan mobil dalam perjalanan Magelang, Jakarta. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta. saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu, apa alasan pada saat itu? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa ya? Saudara Dalam pikiran saya, loh, ini berarti sudah dari Magelang ini. Ini berarti sudah saudara. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Namun, Ricky Rizal membantah kesaksian Eliezer. Terkait pasca penembakan yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai 2 berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakkan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. Kepada hakim, Richard Eliezer pun mengungkapkan alasannya membongkar skenario Ferdi Sambo. Sepanjang itu ya, dari tanggal Selama 3 minggu ya? kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk. Buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua? Betul yang mulia. Iya, yang benar, yang benar. Betul yang mulia. Oh, itu alasanmu ya? Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Kamu merasa bersalah, itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Dalam program Rosi Kamis malam, Ibunda Barada Eliezer, Rineke Almapudihang mengungkapkan perasaan hatinya hancur ketika melihat anaknya memakai baju tahanan. Eliezer pun sempat menelpon dan meminta bertemu kedua orang tuanya di Mabes Polri. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan, yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Dia bilang seperti itu. Lalu saya nangis, Mbak. Kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Nggak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua, karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada berapa orang terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur. Dia bilang, Mama, saya sudah mau jujur malam ini, Mama. Dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Jadi saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama, Bu, telepon sama dia sampai bilang,
lebih baik kamu pulang Manado, Dek, daripada harus jadi seperti ini. Kalau Mama bisa gantikan kamu, biarlah Mama yang gantikan kamu. Sakit. Saat pertama kali bertemu orang tuanya di Jakarta, Eliezer bersikukuh menyampaikan skenario Ferdy Sambo. Namun, sang ibu tidak percaya karena menyadari gerak-gerik keraguan dari dalam diri Eliezer. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana, Mbak. Taunya sampai di sana bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur, Mbak, hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Terus sekarang saya lihat di depan mata, saya peluk dia, Mbak. Pas kita dikasih kesempatan masuk ke dalam, saya sama bapaknya, kita berpelukan, menangis semua. Saya bilang, adek harus jujur, dia mengakulah. Nggak usah kamu tutup-tutupi, ngapain juga, nggak ada gunanya kan. Sekarang dia menderita, siksa. Jadi malam itu dia bilang, saya mau jujur, Mak, apapun mau terjadi, apapun hukumannya, saya harus jujur, saya akan buka semuanya. Sebelumnya, pada Selasa lalu, terdakwa pasangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang pemeriksaan saksi. Persidangan sempat dihebohkan aksi nekat seorang wanita misterius yang menerobos ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gerak-geriknya mencurigakan, wanita misterius itu mengaku hanya mengidolakan Ferdy Sambo. Saya Sakit Fahri Basahab, meminta maaf atas kejadian tadi siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun. Saya hanya ngefans sama Pak Ferdy Sambo. Sementara itu, 9 anggota dan mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan bersaksi. Saksi mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan patuh dengan skenario tembak-menembak Sambo karena takut. Seberapa besar sih ketakutan anggota saudara sama terdakwa FS pada saat itu? Ya saat itu Pak FS saat itu sebagai Kadif Propam yang mulia. Iya, makanya kan artinya coba gambarkan kenapa sampai itu di luar prosedur tetap dilakukan gitu loh. Siap yang mulia. Coba saudara gambarkan apa sih yang kalian apa yang dirasakan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu? Ya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada di dalam permasalahan ini, juga mereka berada di situ, sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Terburuknya kalau saudara tetap menolak dan tidak itu apa sih? Selain saudara dicopot apalagi? Dicopot yang mulia. Cuma dicopot saja. Siap. Padahal dalam kesaksiannya, AKP Rivaizal Samuel mengaku menemukan 4 kejanggalan saat pertama kali melihat jenazah Yosua di Duren 3. Salah satunya, soal tangan yang biasa digunakan Yosua untuk menembak. Yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Yosua. Berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saudara tanya kepada siapa dari bahwa yang bersangkutan tidak kidal? Kepada Richard yang mulia. Kepada Richard. Di ujung kesaksiannya, AKBP Ridwan Soplanit yang dicopot dari jabatannya buntut kasus Yosua bertanya langsung kepada Ferdy Sambo. Ia mempertanyakan kenapa ia dan anggotanya dikorbankan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Saudara, masih ingat video kebaya merah yang viral beberapa waktu lalu? Penelusuran jurnalis Kompas TV mengungkap video kebaya merah hanyalah satu dari sekian banyak video pornografi yang dijual di media sosial. Program 60 Menit Special Report segera kembali.
Masih bersama program 60 Menit Special Report, program yang mengajikan informasi mendalam terkait isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Salah satunya video kebaya merah yang sempat viral beberapa waktu lalu. Tahukah Anda saudara, video kebaya merah hanyalah satu dari sejumlah konten pornografi yang dijual di media sosial. Penelusuran jurnalis Kompas TV mengungkap, bisnis pornografi telah tumbuh di media sosial dengan cara berbisnis yang sistematis. Video seorang perempuan berkebaya jadi pembicaraan masyarakat beberapa waktu lalu. Video berkonten pornografi itu beredar luas di sosial media. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap sepasang kekasih berinisial ACS dan AH, pemeran video mesum tersebut di Surabaya. Dari penyelidikan terungkap, kedua pelaku membuat konten pornografi tersebut berdasarkan pesanan melalui akun media sosial Twitter. Tersangka ACS dan AH membuat adegan tersebut dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video banyakkan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan. Ada 90 video beragam judul dan tema yang diproduksi oleh ACS dan AH. Polisi juga menangkap satu pelaku lain, mahasiswi CZ yang bertugas merekam adegan dan sesekali ikut pula berperan dalam video. Para pelaku mengaku memasang harga Rp750.000 untuk satu pesanan video mesum. Pemesannya bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Belakangan terungkap kalau pemeran perempuan berkebaya merah diduga memiliki gangguan jiwa bipolar. Kasus kebaya merah turut menguak fakta miris. Jual beli konten pornografi melalui media sosial telah tumbuh menjadi sebuah industri. Cara berbisnisnya pun sistematis. Berdasarkan data lembaga riset media sosial Drone Emprit, memang terdapat komunitas penikmat konten pornografi di platform sosial media khususnya Twitter. Kalau di Instagram, di Facebook, hal itu agak lebih terbatas. Bisa, gitu, tapi agak lebih terbatas. Ada restriksi di situ. Twitter itu bebas, Mas. Jadi kita bisa promote apapun dan hasil atau pesan yang kita sampaikan itu keluar dari lingkup sosial kita. Menurut Anda, industri atau bukan ini? Jelas industri, Mas. Dan itu memang sejalan sebenarnya dengan tren industri kita sekarang. Sama seperti kebanyakan konten kreator yang lain. Mereka memproduksi konten, menyebarkannya secara komersil. Gitu. Yang mau mengakses konten tersebut harus bayar. Gitu. Itu yang membedakan konten kreator yang komersil dengan yang terbuka. Penelusuran tim Kompas TV menemukan akun-akun di Twitter yang mencoba menjajakan konten pornografi, sama seperti yang dilakukan oleh pasangan kebaya merah. Dalam kasus kebaya merah yang terjadi di media sosial beberapa saat lalu, tepatnya di Twitter, kedua tersangka melakukan transaksi mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Namun ternyata, saudara, tidak hanya akun kebaya merah ini yang melakukan transaksi tersebut. Saya akan secara eksklusif mengajak Anda untuk menelusuri industri pornografi yang terjadi di media sosial khususnya di Twitter. Ada banyak potongan video dengan konten pornografi. Sang pemilik akun menampilkan daftar harga dari paket-paket konten dengan durasi lengkap yang ditawarkan. Dari penelusuran yang kami lakukan, kami mendapati akun yang menjual kontennya ke luar negeri. Sama halnya dengan pasangan kebaya merah. Akun tersebut menyertakan harga dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk konsumen luar negeri. Usai mentransfer sesuai harga yang dicantumkan, pembeli pun akan mendapatkan tautan Google Drive. Di sini kita bisa melihat ada harga yang dicantumkan Rp249.000. Dengan membayar Rp249.000, Anda akan mendapatkan video, foto, dan nantinya dia akan pemilik akun akan meminta sejumlah bayaran, mengirimkan rekening, dan dari konsumen ataupun netizen bisa langsung mentransferkan sejumlah uang yang diminta, misalkan Rp249.000. Setelah itu, setelah ditransfer, konten-konten tersebut langsung akan didapatkan.
Cara lainnya, pelaku atau pemilik akun biasanya memiliki 2 akun di Twitter. Yang pertama adalah akun terbuka untuk publik yang berisikan potongan dari konten yang dijual. Jika setuju untuk membeli konten lengkapnya, pembeli akan diarahkan untuk mengikuti akun kedua yang tertutup untuk publik. Namun, sebelum mendapat akses tersebut, pembeli harus membayar sejumlah uang kepada pemilik akun. Dalam paket yang ditawarkan, pembeli bahkan bisa memesan adegan atau tema-tema tertentu kepada pembuat konten. Rata-rata, akun yang menawarkan konten pornografi ini memiliki pengikut lebih dari 20.000. Biasanya, akun-akun tersebut meretweet atau mempromosikan akun-akun sejenis lainnya yang juga menawarkan konten pornografi. Industri pornografi di media sosial menjadi daya tarik akun-akun yang menawarkan konten pornografi. Parahnya, akun konten pornografi dengan mudah diakses, termasuk anak-anak, karena bermunculan di platform media sosial. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021, 66% anak laki-laki dan 62% anak perempuan di Indonesia terpapar pornografi melalui media daring. Data tersebut juga menyebut 34% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah mempraktikkan langsung kegiatan seksual. Anak ini kan dia berpikirnya mungkin belum sekompleks orang dewasa, sehingga seringkali mungkin dalam pikiran dia yang direpresentasikan adalah apa yang dia tonton itu sesuatu yang menarik dan mungkin dia belum terpapar pada hal-hal lain yang mungkin bisa mengcounter hal itu gitu. Sehingga memang kalau dibilang bagaimana anak mungkin bisa terpapar ini, itu mungkin bisa. Lantas, bagaimana pengawasan pemerintah? Kalau kita menemukan atau mengidentifikasi konten negatif termasuk pornografi, maka akan kita mintakan take down ke platform. Platform itu termasuk Twitter, Facebook. Memang kita sudah ada semacam MOU dengan mereka. Jadi mereka akan men-take down pornografi ya. Melindungi penerus bangsa dari paparan pornografi adalah kewajiban negara. Pemerintah harus punya kuasa untuk mengontrol segala bentuk konten merusak yang beredar di media sosial dan ruang-ruang publik, terutama pornografi. Saudara, bicara media sosial, ada juga yang tengah jadi fenomena di kalangan generasi muda. Salah satunya adalah sewa pacar atau rental pacar. Penyedia jasa rental pacar bisa ditemukan dengan mudah di media sosial. Mereka memasang tarif beragam, tergantung layanan atau servis yang diinginkan pelanggannya. 60 menit special report, segera kembali. Masih bersama program 60 menit special report yang menyajikan informasi mendalam isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Saudara, fenomena sewa pacar atau rental pacar kini tengah marak di kalangan generasi muda. Hanya dengan memasukkan kata kunci rental pacar atau sewa pacar, beragam akun media sosial yang menawarkan jasa rental pacar pun muncul. Dari sekadar teman chatting atau teman mengobrol, teman panggilan telepon, menemani tidur, hingga yang bisa diajak ke undangan, pernikahan, atau wisuda. Lalu mengapa fenomena ini muncul? Apa pemicunya? Dan apa jaminan keamanan bagi penyedia jasa dan pengguna jasa rental pacar? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Wela Andani dalam segmen Godaan Pacar Sewaan. Saudara, fenomena rental pacar kini menjadi sorotan. Tren yang bermula dari Jepang dan Cina ini kini marak di kalangan anak muda Indonesia. Lantas, apa yang mendorong hingga terjadinya fenomena rental pacar ini? Dan seperti apa pula rental pacar yang kini justru menjadi peluang bisnis?
Hanya dengan memasukkan kata kunci rental pacar di internet, saya sudah mendapatkan tawaran dari berbagai akun jasa rental pacar dengan variasi harga sesuai bentuk jasa yang diberikan. Jasa chatting atau berbincang-bincang seharian dipatok Rp20.000. Pengguna jasa dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk layanan post a picture atau pub selfie, pengiriman foto dan rekaman suara. Sedangkan untuk layanan telepon dikenakan ekstra Rp15.000. Jasa telepon menemani tidur atau sleep call dipatok Rp20.000 dan jasa video call serta bermain game bersama dibanderol Rp25.000. Ada pula jasa pacar virtual yang dipatok Rp35.000 per hari dengan tambahan biaya Rp5.000 untuk mengingatkan makan 3 kali sehari. Sementara jasa dibangunkan atau wake up call seharga Rp5.000 per telepon. Usai memilih dan menghubungi salah satu akun jasa rental pacar, saya mengisi identitas diri disertai hari dan jam pertemuan. Saya pun diberikan pacar rental yang tersedia. Dengan informasi usia, tinggi dan berat badan, deskripsi kulit dan rambut yang saya dapatkan, pilihan saya jatuh pada Sam, bukan nama sebenarnya. Untuk berkencan selama 4 jam, saya merogoh kocek Rp370.000. Harga belum termasuk pengeluaran selama berkencan, seperti biaya makan dan minum, tiket nonton yang akan ditanggung pengguna jasa. Saya diminta untuk mematuhi beberapa aturan seperti dilarang menyebarkan privasi pacar rental, menanyakan informasi pribadi, berkata kasar atau mesum. Saya juga wajib mengirimkan KTP, nomor telepon, dan akun sosial media. Saudara, ternyata hanya dengan 5-10 menit saja saya sudah bisa mendapatkan pacar. Saya jadi penasaran apa saja sih yang ditawarkan oleh jasa rental pacar ini. Setelah menyanggupi aturan yang ada, saya dan Sam pun sepakat bertemu di kawasan Jakarta Selatan. Kami saling mengenal satu sama lain dengan membahas keseharian, pekerjaan, hingga hobi. Sudah 4 bulan, Sam menjalani pekerjaan pacar rental di sela-sela kesibukannya. Perharinya, Sam bisa mendapat 3 klien atau nyaris 20 orang per minggunya. Jasa yang ia tawarkan mulai dari chatting, video call, sleep call, hingga kencan langsung. Menurut Sam, layanan telepon dan sleep call merupakan jasa yang paling laku. Sebetulnya alasan Mas menjadi talent dari rental pacar ini apa sih, Mas? Yang pertama itu karena saya kerjanya WFH dan juga kerja itu kan dari jam 9 sampai jam 6 atau jam 5. Nah, udah selesai dari jam 5 sampai pagi itu kayak bingung mau ngapain. Akhirnya setelah saya scroll TikTok nemu, akhirnya boleh juga nih dicoba. Kayak ngisi waktu luang daripada main game juga udah bosan kayak gitu. Akhirnya saya coba, akhirnya bisa masuk kayak gitu dah. Kalau pendapatannya sendiri nih Mas, secara rata-rata per minggu itu bisa dapat berapa sih? Kalau pendapatan sendiri itu paling banyak itu menyentuh 400 sampai 500 per minggu. Nah, kalau menurut Mas Sam sendiri, klien itu kenapa sih kira-kira mereka itu bisa tertarik gitu dengan jasa rental pacar ini? Yang pertama, dia nggak punya teman untuk curhat. Kalaupun dia punya teman atau sahabat, dia kayak diledekin. Jadi dia kayak, gue cerita sama dia, diledekin, jadinya gue nyewa jasa ini. Karena kan jasa ini nggak ada peraturan boleh meledek klien kayak gitu. Jadi lebih nyaman dia cerita sama talent kayak gitu. Sam menyebut tak ada syarat khusus untuk bisa menjadi talent rental pacar. Tak mesti lajang, asal bisa menjadi pendengar yang baik dan pintar mengolah kata. Penampilan pun bukan kriteria utama yang dicari. Namun, usia talent tidak lebih dari 30 tahun. Tak selalu disewa sebagai teman cerita, ada juga klien yang meminta bantuan Sam untuk menggertak pria yang mengejar kliennya. Kendati bukan pacar sungguhan, namun klien diperbolehkan untuk mengunggah foto kencan mereka dengan syarat klien tak membuka identitas talent. Sejauh ini ada nggak sih klien yang terbawa perasaannya dan mungkin jadi baper gitu, Mas? Ada jadi baper. Waktu itu pernah telepon
Dia pertama itu 2 jam. Akhirnya 2 jam itu saya ya ngobrol-ngobrol, bercanda sampai dia bilang, "Sam, gue nambah ya." Nambah ya udah, kalau saya mah yang penting saya kan nggak ngantuk, belum ngantuk. Mbaknya udah ngantuk atau belum? Saya tanya dulu, belum. Ya, saya nyambung sama Sam kayak gitu. Saya belum nemu cowok yang kayak Sam atau talent yang kayak Sam kayak gitu. Oh ya udah, terserah. Saya mah ikut aja alurnya kayak gitu. Sampai dia bilang, Sam, kayaknya lu yang gue cari deh. Terus saya bingung kan, hah? Cari apaan? Iya, soalnya gue butuh gue butuh cowok itu yang ngomongnya tuh nggak lebay, nggak kayak anak 2000-an katanya. Padahal dia anak 2000-an. Kalau yang tadi itu Mas kan banyak yang curhat tuh. Nah, ada nggak sih case yang sampai dia curhat hal-hal ekstrim gitu Mas? Ada, sampai mau bunuh diri. Oh, ada yang mau bunuh? Iya. Okay. Pertama dia tuh pengen bunuh dirinya gara-gara nggak ada yang mencintai dia katanya. Untuk soal keamanan sendiri dijamin nggak sih? Keamanan ya, seperti kalau keamanan dia bilang sih kalau untuk off date ya, untuk ketemu langsung dia minta KTP dari klien, dia juga minta nomor dari keluarga klien. Jadi kalau misalkan dari maaf ya ke klien cewek kan kita juga nggak tahu sama, atau klien cowok ketemu talent ceweknya kan nggak ada yang jagain. Takutnya si klien cowoknya ini berbuat yang aneh-aneh. Nah dari situ katanya akan diproses. Kalau misalkan dari dari talent ini bakal ngomong ke admin dia diapain aja, dia bakal ngomong si admin ini bakal proses ke pihak yang berwajib. Cuman saya nggak tahu tuh gimana caranya karena kan semua online. Kita nggak tahu dia di mana. Itu dijaminkan, dijanjikan istilahnya, dijanjiin. Tapi kita tidak tahu adminnya ada di mana gitu. Nggak ada kontrak di atas materainya kayak gitu, nggak ada. Dan belum pernah ketemu adminnya juga. Belum gitu pernah. Ya. Jadi semua serba online. Jadi kalau misalkan mau ada off date, ya adminnya cuma bilang kayak gitu. Dia bakal cross check KTP-nya. Kayaknya dia mungkin punya sistem yang bisa ngecek ini background-nya benar apa enggak. Kendati baru tenar di Indonesia beberapa bulan terakhir, namun tren yang berasal dari Asia Timur ini bukan hal anyar. Mbak Devi, ini kelihatannya yang melatar belakangi maraknya rental pacar di Indonesia ini apa sih Mbak? Ya, pertama kita perlu paham bahwa tren untuk memiliki atau meminjam seseorang sebagai pacar, kekasih atau pasangan ini dimulai sebenarnya di timur, khususnya di China. Ini sudah mulai dari 7-8 tahun lalu. Kenapa? Dan kenapa ini tidak terjadi di barat? Ini karena memang tradisi mengikatkan hubungan dalam sebuah pernikahan itu menjadi tradisi yang kuat di negara-negara timur. Cina, Indonesia salah satunya. Sehingga kemudian tuntutan ini bertemu dengan generasi baru yang melihat bahwa satu, usia pernikahan tidak dibutuhkan dalam waktu yang muda. Dan yang kedua, banyak yang sebagian kemudian mengevaluasi ulang model hubungan-hubungan dalam bentuk pernikahan formal. Pertemuan antara dua generasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pebisnis yang melihat ini sebagai peluang untuk bisa memenuhi kebutuhan harapan dari dua generasi tadi. Lantas bagaimana kita harus menyikapinya nih Mbak? Apakah ini harus menjadi suatu warning ataukah ini kelihatannya memang suatu pergeseran sosial budaya saja yang normal terjadi di era teknologi ini? Justru ini satu hal yang menurut saya menarik, artinya generasi yang muda ini tetap menaruh hormat terhadap generasi yang lebih senior dengan kemudian mencari jalan keluar yang artinya tetap bisa paling tidak sedikit membahagiakan orang-orang yang mereka sayangi, mereka hormati, tapi di satu sisi mereka juga berusaha pelan-pelan tetap menjalankan apa yang menurut mereka tepat bagi diri dan generasi mereka. Godaan pacar sewaan bak candu membuat perasaan pelanggan teraduk dan selalu merindu. Seperti yang dikisahkan seorang pelanggan rental pacar atau pacar sewaan sesaat lagi di 60 Menit Special Report. Kami segera kembali. Kelakuan dari mereka tuh yang benar-benar perlakuin kita tuh layaknya pacar asli mereka gitu. Jadi saya semacam ketagihan mungkin untuk repeat order terus. Masih bersama program 60 Menit Special Report yang menyajikan liputan mendalam terkait isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Saudara,
Fenomena rental pacar kini marak di kalangan anak muda. Fenomena ini tampak tak berbahaya dan tampak tidak berdampak negatif. Namun benarkah demikian? Jurnalis Kompas TV Wela Andani menelusurinya. Pernah dengar dengan pepatah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Pepatah ini bisa jadi cocok menggambarkan dampak dari fenomena rental pacar. Salah satu pengguna rental pacar bercerita pada saya. Ia kini susah lepas dari kebiasaannya menyewa pacar via daring. Ia meminta identitasnya disamarkan, jadi kita sebut saja dia An. An telah menggunakan jasa rental pacar selama 6 bulan terakhir. Trauma di masa lalu membuat perempuan berusia 22 tahun ini kesulitan menjalani hubungan asmara di kehidupan nyata. Terima kasih ya atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan pertama nih Mbak, apa sih alasan Mbak ini sampai menyewa pacar rental ini dan sudah berapa lama nih Mbak? Awal coba tuh karena iseng aja sih sebenarnya. Kayak pengen tahu apa sih ini gitu. Salah satunya juga karena saya ada trauma terhadap satu hal dan saya ada lihat jasa tersebut. Jadi saya coba karena talent-talent yang saya dapat kebetulan sangat baik dan sangat bagus semua ya. Kayak bisa membuat saya lebih tenang dan lebih nyaman saat ngobrol ke mereka gitu. Jadi saya semacam ketagihan mungkin untuk repeat order terus seperti itu. Mbak En, boleh nggak sih diceritain kenapa sih tidak cerita saja ke orang-orang di sekitarnya dan memilih curhat ke pacar-pacar rental ini? Karena trauma tadi itu saya tuh lebih ke tidak percaya dengan orang real di sekitar saya gitu. Jadi saya lebih nyaman untuk cerita ke orang yang sama sekali belum saya lihat fisiknya atau saya benar-benar nggak tahu dia itu siapa gitu. Saya ngerasa lebih aman dan nyaman aja kalau cerita ke orang yang saya benar-benar nggak tahu. Tak kurang dari 15 pacar daring telah An sewa dengan menghabiskan jutaan rupiah. Dalam satu pekan, ia merogoh kocek Rp200.000 untuk layanan video atau sleep call. An mengaku sempat ingin berhenti menggunakan jasa rental pacar, namun karena rasa sepi yang melanda, ia kembali memesan jasa tersebut. Oke Mbak, ini kalau boleh tahu bisa sampai terbawa perasaannya nih, ini karena layanan apa saja sih yang mereka berikan? Ada beberapa talent yang saya benar-benar sampai baper sih dibuat karena perlakuan dari mereka tuh yang benar-benar perlakuin kita tuh layaknya pacar asli mereka gitu. Jadi pasti ada perasaan baper, cuman ya saya menghargai keprofesionalan mereka dan saya juga berusaha untuk profesional hanya sebatas talent dan customer. Lantas apakah ada kekhawatiran nantinya akan lebih merasa kesepian lagi jika tidak menggunakan jasa ini? Pasti bakal ngerasa kesepian dan saya udah pernah coba untuk nggak order lagi, saya tetap nyari akhirnya gitu. Jadi kayak bakal terus order entah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu lama. Oke, jadi pernah coba untuk melepas tapi kayak kecarian terus gitu. Akhirnya ya saya coba lagi. Rasa kesepian yang dirasakan An sejalan dengan temuan populis di tahun ini. Survei masalah kesehatan mental menunjukkan kesepian menjadi faktor pemicu kedua gejala gangguan mental setelah masalah finansial. Diikuti kemudian oleh tekanan pekerjaan, trauma masa lalu, dan tekanan dari pasangan. Dari 1.005 responden berusia 18 hingga 54 tahun, 52% mengaku mengalami gejala gangguan mental ringan atau berat. Perempuan berusia 18 hingga 24 tahun menjadi kelompok yang paling rentan. Sementara menurut psikolog Intan Erlita, maraknya fenomena rental pacar semestinya menjadi peringatan terjadi kekeringan kasih sayang yang seharusnya diterima dari lingkungan terdekat. Mbak Intan, ini latar belakang hingga terjadi fenomena rental pacar di Indonesia ini kelihatannya apa sih Mbak? Ya, fenomena rental pacar ini terjadi karena pertama kebutuhan afeksi manusia, kebutuhan kasih sayangnya gitu ya, tidak terpenuhi sehingga dia mencari rasa kasih sayang gitu ya, teman terdekat tanda kutip dengan menggunakan jasa si rental pasangan ini. Nah, si pembuat jasa memahami bahwa sekarang banyak orang yang memang
ingin memiliki orang terdekat, baik secara hanya status aja di sosial medianya atau status untuk dibawa ke acara-acara tertentu. Jadi untuk beberapa pihak dilihat sebagai peluang bisnis, namun kalau kita perhatikan menyedihkan ya untuk pengguna jasanya ya gitu ya. Kalau kita lihat survei Populik sendiri ini kan populasi kesepian kita ini lumayan besar nih Mbak. Apakah ini bisa dikatakan suatu faktor pendorong fenomena ini terjadi? Iya, karena kan apalagi data ya, tadi Mbak mengatakan data ya, bahwa yang kesepian itu banyak ternyata di Indonesia gitu kan. Dan ini menjadi peluang bagi mereka penyedia jasa. Yang namanya penyedia jasa kan memang melihat peluang ya gitu. Tapi jasa itu berkembang atau tidak kan tergantung daripada penggunanya. Kalau nggak ada penggunanya kan akan hilang kan penyedia jasa itu. Mungkin kalau dari sisi resikonya nih Mbak, ini apa saja sih? Iya, jadi rental pacar ini juga kalau saya agak takutnya lebih ke negatif ya gitu kan. Kita harus melihat suatu jenis usaha baru nih, kita lihat nih peluang ke arah negatifnya gimana gitu. Yang ditakutkan adalah apakah benar rental pacar ini hanya rental untuk menunjukkan status aja nih di depan mata umum, di depan publik gitu kan. Tapi yakin nggak tidak terjadi hal yang lebih gitu. Karena ketika sudah berdua, kita kan nggak yakin nih beneran nggak terjadi hal yang lebih daripada sekedar hanya menemani nggak gitu. Kedua, keselamatan bagi pengguna maupun penyedia jasa juga harus diperhatikan ya kan, karena mereka berhubungan dengan orang yang kesepian loh gitu, atau si pengguna jasa berhubungan sama orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Yang ketiga, khawatirnya ini akan lari ke prostitusi ujungnya. Jadi ini kayak pintu gitu ya kan, karena kita tahu ketika mereka berduaan, mereka lawan jenis gitu kan, walaupun awalnya profesional, tapi kita nggak pernah tahu yang terjadi ketika mereka sudah berdua. Yang dikhawatirkan ini justru menjadi awal dari bisnis prostitusi di belakangnya, atau justru memang akan berlanjut ke arah sana. Itu yang ditakutkan. Sadari bahwa kalian masuk dunia tipu-tipunya mereka gitu ya. Artinya si pengguna kan merasa punya pasangan beneran, baper, merasa memiliki. Harus dipahami oleh para pengguna bahwa kamu memiliki orang itu sama kamu bisa membayar dia. Jadi di mana realitanya, di mana kamu dicintai secara tulusnya, di mana kamu disayangi secara tulusnya. Jadi kalian tuh sebenarnya masuk perangkap di mana rasa kalian aja dibisnisin, maka semakin kalian dimanfaatkan dan semakin kalian susah mendapatkan cinta yang tulus, pasangan yang tulus di hal yang dimana itu justru ada rupiahnya, ada harganya. Jadi itu harus menyadari, dan solusinya itu bukan dengan bisnis seperti ini, tapi memang cari pasangan di kehidupan nyata. Udah, itu solusinya. Di tengah gempuran teknologi dan pergeseran sosial budaya, fenomena-fenomena baru seperti jasa rental pacar kini bermunculan. Sadari risiko dan proteksi diri, jangan sampai terjebak afeksi semu penuh fantasi. Saudara, tak terasa sudah 60 menit kami hadir menemani Anda. Tetap jaga protokol kesehatan Anda karena COVID-19 masih ada. Saya, Ihsan Sitorus, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.